Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Muzakir dengan NIM S1G1230096. Ya Pak. Nama prodi Teknik Kelautan, dosen pengampu Agustan STMSI, Kaprodi Agustan STMSI. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas wawasan kemaritiman. Poin pertama yaitu pengertian dasar wawasan kemaritiman. Wawasan kemaritiman adalah istilah digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan laut, perairan, seperti perbatasan dengan laut, hukum laut, perdagangan laut, hingga pelaut. Maritim menunjukkan kepada kata maritim yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti navigasi atau maritim. Pemahaman maritim yaitu segala aktivitas pelayanan dan perniagaan yang berhubungan dengan kelautan atau bisa disebut dengan pelayanan niaga. Berdasarkan terminologi, maritim berarti ruang atau wilayah permukaan laut yang terdapat kegiatan seperti pelayaran laut, lintas jasa-jasa kelautan, dan lain sebagainya. Wawasan kemaritiman adalah suatu pandangan atau konsep politik yang melihat laut dan segala aktivitas yang terjadi di dalamnya, termasuk pelayaran, perdagangan, bermanfaat sumber daya sebagai aspek yang integral dan tidak terpisahkan dari kelautan suatu bangsa. Hal ini meliputi pemahaman atau potensi ekonomi, keamanan dan lingkungan yang terkait dengan laut, serta upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan perlindungan sumber daya laut. Kenapa dia mati nih? Seker dah mati. Poin kedua yaitu sejarah munculnya maritim. Sejak abad ke-9 Masehi, bangsa Indonesia telah berlayar mengarungi lautan ke barat Samudra India hingga Madagaskar, dan ke timur hingga Pulau Paskah. Sriwijaya dan Majapahit pernah menjadi center of excellence di bidang maritim, kebudayaan dan agama di seluruh Asia Tenggara. Pada masa penjajahan kolonial, bangsa Indonesia didesak ke darat yang mengakibatkan menurunnya jiwa bahari. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati arti dan kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin berbagai kepentingan antar bangsa seperti perdagangan dan komunikasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, wawasan kemaritiman di Indonesia telah berkembang. Pada masa penjajahan kolonial, bangsa Indonesia didesak ke darat yang mengakibatkan menurunnya jiwa bahari. Nenek moyang bangsa Indonesia telah memahami dan menghayati arti dari kegunaan laut sebagai sarana untuk menjamin berbagai kepentingan antar bangsa seperti perdagangan dan komunikasi. Setelah proklamasi kemerdekaan, wawasan kemaritiman di Indonesia telah berkembang dengan tumpuan pada pengembangan ilmu, mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan. Era reformasi melengkapi wawasan konsep sejarah kemaritiman yang dimulai dari masa Orde Baru, Orde Lama, hingga Orde Baru, reformasi. Poin ketiga, wawasan internasional adalah hubungan antar bangsa, kelompok-kelompok bangsa dan masyarakat global melintasi batas dan ruang antar negara, berkaitan dengan hubungan diplomasi untuk tujuan kesejahteraan antar negara. Beberapa landasan internasional terkait kemaritiman berbasis sumber daya hayati pesisir dan laut antara lain adalah Konvensi PBB tentang hukum laut, Konvensi PBB tentang hukum laut dan laut terluas, dan Konvensi PBB tentang hukum laut dan udara.
Kawasan Regional ASEAN merupakan suatu forum yang dibentuk oleh ASEAN pada tahun 1994 sebagai suatu wahana bagi dialog dan konsultasi mengenai hal-hal yang terkait dengan politik dan keamanan di kawasan, serta untuk membahas dan menyemangat pandangan antara negara-negara. Keterkaitan kemaritiman dengan ekonomi nasional merujuk pada kontribusi laut dan kemaritiman terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya laut untuk sektor seperti perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang berwujudan atau manifestasi yang ditentukan melalui dialog dinamis dari bangsa tersebut dengan lingkungan sepanjang sejarahnya, dengan kondisi objektif, geografis maupun kebudayaannya sebagai kondisi subjektif serta idealistis. Keterkaitan kemaritiman dengan ekonomi nasional merujuk pada kontribusi laut dan kemaritiman terhadap pembangunan ekonomi nasional dan kesejahteraan rakyat. Ini mencakup pemanfaatan sumber daya laut untuk sektor seperti perikanan, pariwisata, dan perdagangan. Pengelolaan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum wilayah kemaritiman menyoroti pentingnya mengatur pertahanan dan keamanan laut serta penegakan hukum di wilayah kemaritiman. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya laut dari ancaman seperti penyelundupan dan kegiatan ilegal lainnya. 6. Wawasan lokal Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara pada masa pemerintahan Negara Kesultanan Kerajaan Nusantara hingga terbentuknya Kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1952 sebelumnya merupakan Afdeling. Onderverdeling ini kemudian dikenal dengan sebutan Onderverdeling Buton Laiwoi dengan pusat pemerintahannya di Bau-Bau. Onderverdeling Buton Lewi tersebut terdiri dari Afdeling Buton, Afdeling Muna, dan Afdeling Laiwoi. Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi maritim melalui budayanya, perikanan, mutiara, rumput laut, dan lain-lain. Wawasan kemaritiman sejarah Sulawesi Tenggara dapat diterangkan melalui beberapa aspek. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan Sulawesi Tenggara memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi maritim melalui sektor kelautan dan perikanan. Ini mencakup budidaya perikanan, mutiara, rumput laut, dan kegiatan lainnya yang berbasis di sektor laut. Pengelolaan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum wilayah kemaritiman. Aspek ini menekankan pentingnya pengelolaan pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum di wilayah kemaritiman Sulawesi Tenggara. Tujuan adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban di laut serta mencegah aktivitas ilegal di sektor tersebut. Manfaat pentingnya UAS Maritim bagi mahasiswa D3. Pentingnya UAS Maritim bagi mahasiswa D3 adalah penghubung antar pulau, potensi kekayaan alam, media transportasi, media pertahanan negara, hingga media pengembangan pengaruh. Wawasan kemaritiman
dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa D3 tentang kondisi wilayah Indonesia, perairan, manfaat laut, kekayaan alam yang terdapat di dalamnya, dan sumbangsi perairan bagi Indonesia. Memahami pentingnya menjaga kelestariannya, alam laut sebagai sumber ekonomi maritim, memperluas pengetahuan tentang kemaritiman dan aspek terkaitnya, seperti sejarah, nilai ekonomi, aspek sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, sumber daya hayati, sains dan teknologi maritim, ancaman dan pencemaran, serta bencana dan mitigasi. Berisi data-data luas laut dunia, luas laut Indonesia. Apabila dilihat dari segi luas laut di bumi menguasai sebesar 70%, yang berarti seluas 361,1 juta kilometer persegi. Hal ini disebabkan karena sejak awal mula bumi dibentuk, planet ini diliputi oleh lautan. Bumi juga dikenal sebagai planet air. Berdasarkan statistik Aset Kewilayahan Nasional, luas wilayah perairan Indonesia mencapai 5,9 juta kilometer, termasuk zona ekonomi eksklusif (ZEE), dengan rincian luas kepulauan 2,8 juta kilometer, luas laut teritorial 0,4 kilometer, serta klaim atas landas kontinen di luar 200 mil seluas 3.500 km di sebelah barat Aceh. Luas laut dunia belum ada data pasti. Luas laut total permukaan bumi kita sekitarkan 510 juta kilometer persegi dengan perkiraan luas laut sekitar 71%. Artinya luas laut dunia diperkirakan mencapai sekitar 364 juta kilometer persegi. Namun angka pastinya masih belum bisa ditentukan secara presisi. Luas laut Indonesia, beberapa sumber memiliki data berbeda. Ada beberapa referensi yang memberikan data berbeda mengenai luas laut Indonesia. Berikut beberapa di antaranya. Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) berdasarkan UNCLOS, luas laut Indonesia sekitar 3.257.357 km persegi, sedangkan luas daratan sekitar 1.919.440 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan luas perairan Indonesia mencapai 6,32 juta kilometer, sedangkan luas daratan sebesar 1,91 juta kilometer. Pusidrosal, Lembaga Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut, mendefinisikan luas perairan Indonesia dengan beberapa zona dengan total mencapai 6.400.000 km. Perbedaan data ini bisa disebabkan oleh definisi laut Indonesia yang mencakup wilayah perairan dengan jurisdiksi berbeda. Data-data panjang pantai seluruh dunia. Panjang pantai Indonesia. Garis pantai adalah batas pertemuan antar bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi. Panjang garis pantai sebuah negara diukur mengelilingi seluruh pantai yang ada di kawasan tersebut. Menurut data World Atlas, Kanada menjadi negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, mencapai 2.280.000 km. Garis pantai Kanada terbentang dari bagian barat Samudra Pasifik, bagian timur Samudra Atlantik, serta bagian utara Samudra Antartika. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia mencapai 99.800
99.083 km. Berikut Norwegia dengan garis pantai sepanjang 58.133 km. Kemudian garis pantai di Rusia dan Filipina masing-masing sepanjang 37.657 km dan 36.280 km. Selanjutnya, negara yang juga masuk daftar memiliki garis pantai terpanjang yaitu Jepang sepanjang 29.751 km, Australia sepanjang 25.760 km, dan Amerika Serikat sepanjang 19.924 km. Adapun panjang garis pantai Selandia Baru dan Tiongkok masing-masing 15.134 dan 14.500 km. Garis pantai dapat berubah karena adanya faktor alam seperti abrasi atau karena aktivitas manusia. Ada beberapa langkah penting yang bisa dilakukan untuk mengamankan garis pantai seperti memasang pemecah gelombang dan pengembangan vegetasi di pantai. Data-data pantai di Indonesia. Indonesia terkenal dengan garis pantai yang panjang, expect more. Berikut beberapa sumber data. Pusat Hidrografi dan Oceanografi Angkatan Laut mencatat panjang garis pantai Indonesia mencapai 56.734,27 km. Pusindrosal adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyediakan data hidrografi dan oceanografi bagi TNI Angkatan Laut Indonesia. Data ini menjadi rujukan nasional. Artinya data ini dipercaya sebagai sumber referensi untuk dalam hal informasi kelautan di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menyebutkan panjang garis pantai Indonesia sekitar 58.770 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia, sehingga mereka juga memiliki data terkait panjang garis pantai. World Resources Institute memperkirakan panjang garis pantai Indonesia mencapai 99.093 km. World adalah lembaga internasional yang fokus pada penelitian dan advokasi terkait lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Informasi berbagai macam potensi kekayaan laut Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah di sektor kelautan dan perikanan seperti ikan, udang, mollusku, dan rumput laut. Selain itu, potensi yang dapat dimanfaatkan Indonesia seperti mineral laut seperti minyak bumi, gas alam, dan mineral bawah laut. Potensi sumber daya mineral juga menjadi salah satu kekayaan laut Indonesia seperti minyak dan gas bumi, timah, emas, perak, serta pasir dan agregas untuk kebutuhan bangunan. Tak ketinggalan hutan bakau yang mencakup luas 3.617 hektar tidak hanya memiliki nilai ekologis yang penting, tetapi juga memberikan manfaat ekonomis yang besar. Informasi potensi wisata laut Indonesia dan Sultra. Potensi wisata bahari Indonesia. Wisata bahari merupakan kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi alam, potensi sebagai daya tarik wisata maupun wadah kegiatan wisata, baik di atas permukaan di wilayah laut yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan ekosistemnya yang kaya akan keanekaragaman jenis biota laut. Secara singkat, wisata bahari adalah rekreasi ke pantai atau lautan. Potensi wisata laut Sultra. Tak kalah menarik dengan pilihan wisata bahari di Sulawesi Tenggara lainnya adalah Pantai Nambo, sebuah destinasi wisata pantai favorit yang terletak di laut Kota Kendari. Pantai ini memiliki pemandangan yang indah dan menjadi tujuan wisata para wisata domestik dan wisatawan asing dengan hamparan pasir putih sejauh 300 meter dan karakter ombak yang tenang.
Di perairan Indonesia, kekayaan laut melimpah ruang. Pertama, terdapat potensi perikanan yang besar dengan berbagai jenis ikan seperti ikan badeng, udang, dan ikan pelagis lainnya. Luas perairan yang mengandung ikan lestari diperkirakan mencapai 12,54 juta ton per tahun. Informasi potensi transportasi laut Indonesia dan Sulawesi Tenggara. Transportasi laut memegang peranan penting untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia sebab laut merupakan jalur transportasi yang bebas hambatan karena tidak terlalu banyak yang berpergian melalui laut. Dengan begitu, kapal-kapal dari perusahaan mengangkut barang akan mengalami kelancaran dalam proses pengambilan dan pengantaran barang. Jumlah pulau Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbanyak di dunia. Di antaranya terdapat sekitar 17.587.580 yang termasuk dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Deputi Kedaulatan Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, di mana 16.560 pulau telah dibekukan namanya di PBB hingga Juli 2021. Papua Barat 4.520 pulau, Kepulauan Riau 2.028 pulau, Sulawesi Tenggara 1.572 pulau, Maluku 1.388 pulau, Maluku Utara 901 pulau, Nusa Tenggara Timur 609 pulau, Sulawesi Tenggara 590 pulau, Papua 584 pulau, Jawa Timur 512 pulau, Kepulauan Bangka Belitung 507 pulau. Itu saja presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.